Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tepatnya pada bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian. Namun menurut pendapat yang masyhur, Khadijah wafat pada usia 60 tahun saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun. Khadijah adalah salah satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mendampingi Rasulullah selama seperempat abad, menghibur Rasulullah di kala susah, menyemangati Rasulullah saat menghadapi masa-masa sulit, juga membantu Rasulullah menyampaikan misi kerasulan, mendampingi Rasulullah dan membiayai perjuangan yang berat, serta membela Rasulullah dengan jiwa dan hartanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dia membenarkanku sewaktu semua orang mendustakanku. Dia mendukungku dengan hartanya selagi semua orang menghalangiku. Allah Subhanahu wa taala menganugerahiku anak darinya, sementara aku tidak punya anak dari yang lain." Di dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah pernah mengatakan, Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan berkata, "Rasulullah, Khadijah akan datang membawa bejana berisi kuah atau makanan atau minuman. Jika dia datang, sampaikan padanya salam dari Tuhannya. Sampaikan pula kabar gembira untuknya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari permata, yang di dalamnya tidak ada suara hiruk-pikuk dan keletihan." Meninggalnya Abu Thalib dan wafatnya Sayyidah Khadijah terjadi dalam rentang waktu singkat, sehingga kepiluan begitu mendalam yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Belum lagi cobaan dari kaumnya yang tidak juga reda. Mereka makin berani mengganggu dan menyakiti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencoba ke Taif, berbekal harapan bahwa penduduknya bersedia menerima dakwahnya untuk setidaknya melindungi beliau dari kaumnya. Namun nyatanya tidak ada seorang pun bergerak untuk mengulurkan pertolongan. Justru mereka menyakiti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh kaumnya. Siksaan penduduk Mekah tidak ditujukan kepada Nabi semata, melainkan juga kepada para sahabat karib Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bahkan meninggalkan Mekah karenanya. Beliau sudah sampai di Barkul Ghimad dengan tujuan Habsyah. Untunglah Ibnu Dugunnah berhasil membujuknya untuk kembali dengan jaminan perlindungannya. Menurut Abu Ishaq, orang-orang Quraisy lebih bersemangat menyakiti Rasulullah setelah Abu Thalib tiada daripada sewaktu Abu Thalib masih hidup. Bahkan ada yang berani menghadang, lalu menaburkan debu di atas kepala Rasulullah, sehingga Rasulullah pulang ke rumah dengan kepala penuh debu. Seorang putri beliau membersihkan debu itu dengan bercucuran air mata. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghiburnya, "Tidak perlu menangis, putriku, karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi ayahmu." Setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka diberi nama tahun tersebut yaitu tahun duka cita. Dan itulah kisah tentang wafatnya Sayyidah Khadijah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.